Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Mari kita tinggikan Tuhan di pagi hari ini. Bagi ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita beraktivitas hari ini, biar Tuhan Yesus yang memberkati hidup kita. Haleluya. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Sekali lagi kita pujikan pagi ini. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kemuliaan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bapa, setelah kami akan dengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan Yesus. Mari Bapa pakai hamba-Mu Bapa, urapi hamba-Mu untuk boleh sampaikan sabda firman-Mu di pagi hari Tuhan. Bila melalui firman ini kami boleh memberikan memperoleh kekuatan yang daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Hanya dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa kita semuanya sehat, bahagia, damai sejahtera, sukacita, melimpah, dan selalu semangat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada pagi yang indah ini, izinkan saya menyampaikan untuk renungan firman Tuhan di pagi yang indah ini, sesuai tema di bulan kita adalah Kerajaan Allah. Tentunya kita tidak asing dengan Matius 6 ayat 33, yaitu tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, untuk pagi hari ini saya menyampaikan bahwasanya untuk mencari kerajaan Allah. Nah, di ayat ini Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memprioritaskan pencarian kerajaan Allah, ya. Dan kebenarannya, ya. Bukan berarti kita tidak perlu memikirkan kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi kita harus mengutamakan hubungan kita dengan Allah. Ya, perlu dipahami, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya bukan berarti untuk kita langsung tidak ngapa-ngapain, tetapi kita juga melakukan kegiatan apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu dengan
kita melakukan, memikirkan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Tetapi di dalam kehidupan itu kita harus memikirkan, kita harus memprioritaskan, yaitu hubungan kita dengan Allah. Nah, pertanyaan adalah di mana mencari kerajaan Allah? Nah, ini yang pertama, kita mencari itu ada di dalam hati dan pikiran kita, ya. Jadi kerajaan Allah itu dimulai dari dalam diri kita. Dalam pikiran, hati kita ini harus memiliki hati yang murni, hati pikiran yang terfokus kepada Allah. Misalkan di dalam dunia sekolah, pekerjaan, kuliah, usaha, apakah ini berkenan pada Tuhan, apakah ini tidak berkenan pada Tuhan. Jadi dalam hati dan pikiran kita. Nah, yang kedua, dalam firman Tuhan adalah membaca, mempelajari Alkitab, membantu kita memahami kehendak Allah dan rencananya atau rencana Allah kepada kita. Jadi kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kemudian kita mempelajari Alkitab, membaca Alkitab sehari-hari, maka lama-kelamaan akan kita mengerti kehendak Allah untuk kita atau rencana Allah untuk kita itu apa. Yang pasti rencana Allah untuk kita adalah damai sejahtera. Yang ketiga, dalam doa dan pertobatan, ya. Jadi berdoa dan bertobat membantu kita akan mendapatkan diri kita kepada Allah dan memperkuat hubungan kita kepada Allah juga. Jadi di dalam berdoa, kita tekun berdoa, maka kita akan juga melakukan pertobatan sehingga mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, yang keempat, kita harus mencari dalam kehidupan sehari-hari, mencari kerajaan Allah berarti menerapkan prinsip-prinsip kebenaran dan kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama, kita dalam memahami hati dan pikiran kita membaca dan mempelajari firman Tuhan seperti firman Tuhan, yaitu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kemudian di dalam doa, kemudian pertobatan. Nah, itu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki prinsip kebenaran dan kasih Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga orang-orang itu melihat, kita juga menjadi kesaksian. Yaitu kita mencari. Nah, sekarang bagaimana mencari kerajaan Allah? Setelah di mana mencari kerajaan Allah? Bagaimana mencari kerajaan Allah? Dengan iman yang pertama. Percayalah kepada Allah dan rencananya bagi kita. Jadi kita beriman kepada Tuhan, kepada Allah untuk rencana yang terbaik dalam hidup kita. Kita harus imani, percaya rencana-rencana Allah bagi kita adalah kehidupan yang baik masa depan. Nah, yang kedua, ini menyampaikan dengan kesabaran. Jadi dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari, kita punya prospek, kita punya impian, kita punya cita-cita, kita punya goals dalam usaha. Kita harus bersabar, jangan putus asa, terus mencari kerajaan Allah. Karena di sini dijanjikan dengan kita semangat belajar yang rajin dan kemudian kita taat, kemudian kita mengutamakan kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Nah, yang keempat adalah dengan kasih. Kasihilah Allah dan sesama kita seperti diri sendiri. Kita mengasihi Allah, kita juga mengasihi sesama, tapi kita juga perlu ada batas-batasannya. Bagaimana untuk menerapkan kasih sesama itu. Jadi yang disampaikan dalam pagi yang dia ini adalah bagaimana mencari kerajaan Allah dengan iman, dengan kesabaran, dengan ketaatan, dengan kasih, maka kita akan ditunjukkan atau kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengutamakan kerajaan Allah. Nah, aplikasi pada pagi hari yang indah ini adalah yang pertama, prioritaskan waktu untuk berdoa dan membaca Alkitab. Jadi setiap hari luangkan waktu sejenak untuk kita berdoa kepada Tuhan dan membaca Alkitab dan juga mempelajarinya, merenungkan siang dan malam.
Yang kedua, kita terapkan prinsip-prinsip kebenaran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita melakukan kehidupan sehari-hari dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kita sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran dari Allah. Kemudian yang ketiga, berbagilah kasih dan kebaikan kepada sesama. Kita berbagi kepada sesama, tidak hanya dengan kita sendiri, tetapi kita berbagi, kita diberkati, dan kita menjadi berkat. Nah, yang terakhir adalah percayalah kepada Allah dalam segala situasi. Jadi apapun situasi keadaan kita sekarang ini, kita harus percaya bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik untuk kita. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita setiap hari bangun dan mencari kerajaan Allah. Demikianlah firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam, Tuhan Yesus memberkati.